Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan dari saya. Salam sehat, salam tetap semangat, salam tetap berusaha. Ini video setelah cek kelayakan ya. Ini sudah saya gulung. Ini Shimizu 135E yang model terbaru itu teman-teman, yang tutup belakang sama depannya itu belobang bulat-bulat gitu dia. Jadi ini saya baru kedapatan tipe Shimizu yang baru, saya gulung. Cuman ini di hari ini hari Senin ya, di tanggal 19 sudah siap. Besok bakal mau saya pasang di hari Selasa pagi karena kita udah janji sama yang punya barang. Ini untuk di toko Lapis Duren daerah Sumatera Utara Medan, Jalan Serayu ya, depan SPBU Serayu. Jadi besok mau bakalan saya pasang di sana, udah janji di hari Selasa. Ini sudah kita tes setelah kita gulung dengan menggunakan kawat runningnya 0,40. Startingnya aslinya sih 0,30, tapi karena kemarin saya belum sempat ngukur jadi saya beli yang biasanya aja ya, 0,35, jadi 40 pakai 35. Ini setelah kita pasang pompa airnya sudah siap. Sambil menunggu kehadiran atau pekerjaan, kita lagi nganterin istri lah, mau ngurus kartu yang terblokir. Jadi saya mau nganter ke Grapari lah ya untuk ngurus kartu istri setelah siap pekerjaan di bengkel. Jadi nih kemarin di hari Minggu kita dapat telepon dari yang biasa kita dipanggil lah kalau ada pekerjaan-pekerjaan, itu baru belanja kawat sekalian. Tadinya kita menjemput pompa airnya sekalian satu jalan, tokonya masih buka, jadi tadi kita belanja kawat lah. Ini kita bongkarnya di rumah ya teman-teman, nggak di bengkel. Jadi setelah kita ambil janji tadi hari Minggu itu ba'da zuhur saya jemput. Ini kemarin pompa waktu pas di toko lama saya yang masang. Waktu pas pemasangan baru saya yang masang. Nggak lama kemudian tokonya pindah, terus ini pompa dibongkarin, habis itu tidak dipakai. Tiba-tiba mereka mau pakai, katanya di saat dihidupin mungkin mereka tidak mengecek atas putaran pompa airnya ya, karena kadang kalau pompa air sudah kena air, dia kalau nggak di servis dulu sebelum dipakai mau macet silnya. Jadi terkadang si pengguna atau si pemakai pompa air itu tidak mengetahui hal seperti demikian ya teman-teman. Jadi ini kasusnya kemarin, mungkin di saat masang saya dengar dari kabar berita yang punya mesin pompa air ini, di saat masang mereka tidak mau mengecek dulu atas putarannya. Jadi kalau bisa teman-teman yang sudah menggunakan pompa air tapi tidak digunakan beberapa hari atau tidak dihidupkan lah pompa airnya, jangan buru-buru kita on kan ya saklarnya. Kita pastikan dulu asnya itu, kipas bagian belakang itu mutar dengan baik enggak. Kadang mau lengket karena sudah terkena air tapi tidak dihidupin. Jadi dipastikanlah teman-teman agar tidak jadi resiko atau korban. Ini sebenarnya pompa air masih baru ya, dalam keadaan baik, cuman karena kemarin katanya dihidupi terus berasap. Dengar dari cerita mereka kan berasap terbakar gitu. Jadi ya udah saya bongkarin. Ini sekarang silnya sudah mutar, asnya sudah mutar ringan, jadi bisa kita lanjut untuk gulung sepulnya ya teman-teman. Jangan nanti sepulnya sudah kita gulung kita nggak periksa bagian as ya. Kalau tukang ya pasti ngerti, tapi kalau teman-teman yang mempunyai pompa air, sebelum terjadi resiko terbakar atau bakalan digulung ulang lah sepulannya, kalau bisa asnya dipastikan mutar dulu. Jangan terjadi lengket as atau macet ya. Kalaupun bisa muter tapi seret nggak boleh, karena as tuh harus ringan mutarnya. Jadi biar supaya disentakan kapasitor itu tidak terjadi dengung ya.
Ini saya ngerjainnya dengan barang-barang seadanya. Biasanya malan saya itu udah ada khusus malan di bengkel. Ya malannya seperti ini juga udah ada lubang, kepastian jarak lubangnya ya. Tapi karena saya tidak bawa, jadi saya mal lagi lah. Saya ulang cari papan, cari paku. Kita bentuk lagi malannya. Mudah-mudahan malnya itu pas, tidak melebihi dari kawat yang kita beli ya. Terkadang kita kalau malannya agak besar, kawatnya kurang ya. Ini malannya saya sudah dapat, sudah saya ukur. Mudah-mudahan kawat 2,5 ons untuk kawat 0,40 dan 35 cukup ya, karena selama ini kalau pakai 0,40 dan 0,35 untuk running dan startingnya pakai jumlah 2,5 ons itu cukup lah. Bisalah kita pakai ini 8, 10, 12 ya teman-teman. Jadi nanti saya sudah hitung isiannya, nanti datanya saya kasih lah sama teman-teman untuk gulungan yang saya kerjakan ini. Ini saya ingatkan tadi, setelah saya ukur di bengkel setelah hari Senin ya. Hari Senin saya datang ke bengkel. Rupanya ukuran kawat yang startingnya itu berjumlah besarnya itu 0,30 teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah, saya duluankan aja lah informasi ini ya. Ini saya beli kawat 0,40 sama 0,35 yang kebiasaannya saya pakai untuk standar pompa air bawaan Shimizu ya. Tapi kalau udah kita rombak biar supaya agak lebih tahan panas atau lebih bagus, kita pakai 0,45 ya sama 0,40 lah untuk starting. Tapi karena ini saya buat untuk standar pabrik akan aja atau aslinya ya, saya pakai 0,40 sama 35 lah ini untuk starting. Jadi sekarang ini saya gulung bagian runningnya ya. Kita gulung bagian runningnya di jam setengah hari ke depan lah, ini menjelang sore setelah saya jemput barang, setelah saya bongkarin, setelah juga saya belanjakan kawatnya. Jadi selang waktu kita masih ada waktu untuk mengerjakan gulungannya. Ini gulungannya juga sudah siap lah. Itu bagian atas runningnya, bagian bawah starting ya. Itu kawatnya saya lepas karena saya nggak ada bawa gerenda ya untuk mahat ya. Jadi saya lepas pakai manual lah, saya congkelin pelan-pelan biar supaya keluar. Nah, bisalah kawatnya terlepas. Jadi ini sudah muter, sudah baik. Ini juga sudah kosong. Mau bakalan saya masukkan lah tuh running dan startingnya untuk kawat 0,40 dan 35. Untuk jumlahnya nanti saya kasih tahu datanya teman-teman. Kegiatan hari libur tapi tetap lembur, nggak apa-apa ya. Semoga keluarga masih bisa kita hibur lah dengan pekerjaan kita yang lembur ya teman-teman. Di sini kita mengerjakannya di rumah, tidak di bengkel. Saya berada di depan rumah, saya kerjakan lah dengan kemarin feeling sih. Waktu pas saya pulang di hari Sabtu, saya bawa aja tas kerja saya ya. Biasanya tiap sore kadang terbawa, kadang enggak. Tapi semalam Sabtu sore saya kok ada kepikiran, udahlah bawa aja lah tas kerjanya, mana tahu ada mengerjakan sesuatu. Rupanya syukur alhamdulillah kita ditelepon sama si pemakai jasa yang biasa kita dipanggil ya kalau ada kerusakan di hari Minggunya. Dapat kabar menjelang siang katanya suruh lihat pompa air. Rupanya mungkin itulah feeling tadi ya, ada rezeki masuk di hari Minggu. Nggak berlama-lama saya janjilah ba'da zuhur saya jemput, saya lihat. Saya kira pemasangan, rupanya perbaikan. Karena yang saya tahu kemarin mereka mau pindah toko, jadi saya kira saya mau disuruh pasang pompa air ya. Rupanya pompa airnya yang kemarin dari toko lama yang rencana mau dipakai disuruh kerjakan lah. Ini untuk pengerjaannya ya seperti biasa. Kita mungkin di video-video sebelum ini atau di video-video YouTube
di channel sebelah mungkin teman-teman bisa mengetahui cara gulung dari awal hingga akhir ya, masuknya seperti apa, skemanya, sambungannya seperti apa, teman-teman bisa lihatlah di video saya sebelumnya, juga mungkin ada di video teman-teman kita yang ada di channel sebelah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengetahui, juga bisa belajarlah untuk cara menggulung ya, walaupun kita nggak jadi tukang gulung tapi bisa ngerjain lah seenggak-enggaknya ya teman-teman. Ini di hari Senin pagi teman-teman, sudah saya bawa ke bengkel, saya lanjut. Sebelumnya saya memanasi mobil dulu, sudah 2 hari mobil ini tidak hidup. Jadi sebelum saya kerjakan lanjutan kerjaan saya mau manasi mobil dulu lah teman-teman. Inilah mobil dulunya di saat kita bikin dekor, asang sound system ya untuk hiburan. Ini yang saya bilang tipe baru ya, tutupnya berlubang seperti itu teman-teman. Ini untuk tipe 135 yang baru. Modelan tutupnya dia dikasih lubang hawa angin ya, untuk mungkin pendingin biar supaya kipas anginnya masuk ke dalam daerah spool ya. Jadi ini saya mau bakal bongkar, mau saya sambungin lah, saya sambungin instalasi pengkabelannya, cara nyambung kawatnya. Saya tidak kasih tahu cara nyambung kawatnya teman-teman, saya cuman bikin video ini untuk kegiatan hari-hari saya lah, untuk teman-teman biar supaya bisa menghibur ya. Kalau ada ilmunya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya terus menerus bisa kita terapkan lah di kehidupan kita ya. Ini intinya kalau ada pompa air yang lama tidak terpakai jangan buru-buru dihidupin ya teman-teman. Inilah bengkel saya lah ini. Di pagi hari, di hari Senin itu kerjaan-kerjaan pompa air juga. Jadi untuk ilmunya di video hari ini atau film hari ini, jangan buru-buru dihidupin bila pompa air sudah lama tidak terpakai. Jadi dipastikan dulu diputar pakai obeng bunga ya, bagian belakang kipasnya dikasih putaran, hentakan. Kalau sudah ringan, sudah kita dalam keadaan normal lah, dalam keadaan normal itu artinya diputar pakai obeng, dia ringan ya putarannya ya, jangan keset. Kalau keset juga nggak bisa. Kalaupun mau ngetes, coba hidup matiin, dilihat putarannya kencang enggak. Tapi kalau masih dengung jangan dihidupi terus, jadi resikonya bisa terbakar lah nanti pompa air ya, bisa rusak. Jadi jangan gara-gara hal sepele kita mengeluarin uang yang lumayan mahal ya, separuh dari harga baru lah kalau udah gulung kalau di daerah saya ini. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kendala pompa air yang kira-kira lama tidak terpakai atau sudah dipasang tapi beberapa hari tidak terpakai, jangan buru-buru dihidupin, dipastikan lagi putarannya, asnya tidak macet, jangan sampai terjadi lengket as, karena resikonya bisa terbakar seperti ini ya. Inilah setelah saya ikat, saya periksa, ini kawat yang lama, baru ketahuan ya kalau besarannya kawat yang aslinya bawaan pabrik itu runningnya di nomor angka 40, di startingnya rupanya di angka 0,30 teman-teman, bukan 0,35. Tapi karena sudah buru-buru saya gulung, saya pasangi, udahlah saya mainkan aja, saya pakai aja yang biasa kita pakai ya. Jadi ini 0,40 untuk running. Yang untuk startingnya ini kapasitornya 8 mikro juga ya teman-teman. Shimizu menggunakan kapasitor 8 mikro tuh. Jadi saya menggunakan kawat 40 dan 35 lah seperti biasa yang sering saya pakai ya kalau untuk bawaan pabriknya ya. Tapi kalau tadi itu kalau mau dirombak pakai biar supaya lebih tahan, pakai 45 sama 40 lah. Di video saya sebelumnya juga ada ya. Ini saya lagi memastikan lah benar-benar keberadaan jumlah kawat, bukan jumlah kawat, besar kawat ya. Itu saya pakai 0,35 setelah saya gulung yang kemarin kawatnya. Tapi aslinya running dan startingnya menggunakan kawat 40 dan 30 rupanya. Tapi nggak apa-apa lah untuk starting aja ya kan. Mudah-mudahan kawat ini atau sepulan ini tahan lama lah. Karena saya juga maaf belum punya tang ampere ya teman-teman. Udah setua ini kita belum punya tang ampere.
Jadi cuman pakai ilmu pasti aja, kalau udah digulung udah. Kalau udah ngikut bawaan contoh aslinya udah gitu aja. Jadi nggak ngukur-ngukur pakai tangga ampere lah kami atau saya ini. Jadi saya mencontek lah dengan keberadaan kawat di dalam itu berapa, saya bikin awal lagi seperti itu gitu. Jadi ilmunya cuman bisa nyontek ya teman-teman. Nah, ini sudah siap, mau saya pasang, mau saya pastikan bisa hidup enggak. Kalau hidupnya saya rasa hidup, ya mudah-mudahan tahan, karena nanti setelah pemasangan ini kita akan memasang pompa air ini di hari Selasa janjinya, karena yang manggil saya itu di hari Senin ini lagi off ya kerjanya, masuknya di hari Selasa. Kalau bisa pagi ya bang katanya, tapi saya kabari nanti lah. Saya bilang udah pasti bisa lah karena Senin sudah siap, saya bilang kan. Jadi Selasa pagi kita mau pasang, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya pasang, saya buatkan videonya. Tapi kalau enggak nanti saya bikinkanlah potongan-potongan video setelah pemasangan ya, untuk di video-video selanjutnya nanti saya masukkan juga lah video pemasangan ini, saya campur lah kok dibilang. Inilah saya ya, terkadang megang obeng ya, terkadang kita megangi bunga-bunga, terkadang juga ya megangi apa-apa aja lah. Untuk curhatan di video di penghujung video ini, saya minta untuk customer ya, para pelanggan atau pengguna jasa kami, bila mana kita sudah nego harga atau kita sudah membicarakan sesuatu pekerjaan yang harusnya kita kerjakan dengan biaya yang sudah kita bicarakan juga, saya minta untuk customer atau pelanggan yang punya barang ataupun sesuatu yang diperbaikin itu, kalau bisa sama-sama saling menjaga lah kita, karena terkadang kita pernah kena bahasa yang tidak enak ya. Masa perbaiki pompa air mahal kali katanya, ngomongnya sama orang, bilang sama orang yang nggak mengetahui kejadian atau kerusakan pompa air itu katanya mahal kali. Kita bingung ya, kalau dibilang mahal kali kan kita tergantung rusaknya gitu. Jadi kalau kita bicara sama orang yang nggak tahu, ujung-ujung kan nanti kita tukang terkena jatuhnya jadi fitnah ya, karena kan mereka tidak mengasih tahu pekerjaan yang kita kerjakan itu apa. Kalau namanya udah gulung sepul kan kita udah kasih tahu biaya kan. Kita juga udah bilang kalau mau dibeli baru ya silakan. Kalau mau dikerjakan harganya separuh dari harga baru. Kita sudah bicara tentang arah ke sana. Tapi tinggal tergantung si pengguna jasa kita kadang tidak mau memberitahu atau menceritakan sesuatu pekerjaan apa yang dikerjakan ya. Taunya katanya mahal kali ngerjai pompa air, padahal yang dikerjai pompa airnya itu menggulung ulang. Jadi pompa air itu kan isiannya cuman kawat email yang digulung di dalam ya, untuk mesin utama ya. Kalau yang lainnya itu kan cuman pendukung ya. Jadi kalau lah tidak dikasih tahu cara pekerjaannya, apa yang kita kerjai, jatuhnya jadi fitnah ya teman-teman. Jadi saya minta untuk teman-teman yang melihat video saya ini bisalah memahami apa yang kita bicarakan. Inilah untuk datanya ya teman-teman, data yang Shimizu yang tipe baru model tutup belakangnya berlubang-lubang itu sudah saya tuliskan di sini, teman-teman coba bisa ikutin. Ini data runningnya 0,40, jumlah lompatannya 100, yang 8, yang lompatan 10 110, yang lompatan 12-nya 117. Ini startingnya ya, aslinya pakai 30, tapi kita gunakan 0,35, sudah terlanjur kita beli. Jadi itu 114 sama 130 sama 140 untuk lompatan 8, 10, 12-nya teman-teman. Inilah data yang kita pakai setelah kita hitung di bongkaran kawat aslinya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan data ini bisa teman-teman pakai juga, dan mudah-mudahan data ini bisa berkelanjutan lah ilmu yang saya kasih ini untuk teman-teman. Kiranya bisa terus menerus kita tetap saling berbagi informasi ya teman-teman. Jadi saya sekali lagi minta maaf bila untuk si pelanggan, kalau bisa janganlah mengatakan kepada orang yang tidak mengetahui kalau pekerjaan kita itu
pekerjaannya intinya masa gulung pompa air mahal kali, masa ngerjain pompa air mahal kali. Dilihatlah teman-teman pekerjaannya apa yang dikerjakan, jangan jatuhnya kalau kita ngomong sama orang yang nggak tahu, mereka kaget dengan bahasa mahal kali mengerjakan pompa air, sementara mereka tidak tahu yang dikerjakan apa ya teman-teman. Jadi disitulah saya minta kepada pelanggan atau yang punya barang, berbicaralah dengan baik sama orang yang tetangga atau sama orang-orang yang mau mungkin memperbaiki barang-barangnya. Tapi kalau dia bilang ya gulung di pompa air sekian, nah gitu, itu sudah bisa kita terima ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel. Setelah dekoran, ginilah kita milah-milah bunga. Kadang megangnya bunga-bungaan, kadang megangnya obeng-obengan. Ya, apa yang bisa kita kerjakan lah teman-teman. Ini saya lagi berberes untuk menyelesaikan bunga-bunga dekoran yang kemarin dipakai jasa kita untuk mendekor ya. Jadi kita mau bakalan kita gudangkan lagi, kita pilah-pilah bunganya, kita letakkan lagi di manalah posisi-posisi bunga yang selama ini kita simpan. Setelah itu kita bakalan masukkan ke gudang ya. Seperti inilah setelah acara mendekor, kita berberes-beres untuk ngurusin kelengkapan-kelengkapan yang kita bawa di lapangan ya teman-teman. Inilah kegiatan saya sehari-hari. Kegiatan saya dan keluarga itu kucing Bora namanya, yang saya adopsi kurang lebih 5 bulan dari jalan. Dari dulunya saya dapat tidak bisa apa-apa ya.